dengan bagian mulutmu yang kanan. Famiha, fam itu mulut. Bisyakil famihal aiman, bagian mulutmu yang kanan. Nih, kanan atas. Ya. Summa ta'khudul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Qala ma'alaf rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Ma yahram bil hadas asghar. Nah, ini bab menjelaskan apa saja yang diharamkan kalau orang punya hadas kecil. Hadas kecil yaitu tidak punya wudu maksudnya. Ya, apa saja yang diharamkan. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang hal yang membatalkan wudu ya. Orang kalau sudah batal wudu berarti punya hadas kecil, ya. Apa saja diharamkan? Idzan taqada wudul mar'ah bi syai'in mimma dzakarna, jika telah batal wudu seorang perempuan dengan sesuatu yang telah kami sebutkan, fa yahrum 'alaihi arba'atu asya', maka diharamkan 4 perkara. Apa itu? Yang pertama as-shalah. Yang pertama adalah salat, ya. Nggak boleh orang bagaimana salat ngadep Allah dalam keadaan tidak punya wudu. Allah Maha Suci. Tidak boleh menghadapnya kecuali kita sudah dalam keadaan bersuci. Ya, bersuci, bukan bersih. Suci, bersih belum tentu suci. Tapi kalau suci insyaallah bersih. Farduha wa nafliha. As-salatu farduha wa nafluha. Mau salat fardu ataupun salat nafil, salat sunnah. Ya. Yang masuk kategori salat nafil, salat sunnah termasuk juga apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah, tahu sujud tilawah? Kalau kita mendengar satu ayat Quran yang disunahkan sujud, lalu kita dalam keadaan tidak wudu, nggak boleh sujud. Nah, jadi sujud tilawah atau sujud syukur itu menduduki kedudukan salat sunnah. Maka kalau kita mau salat sujud tilawah, atau mau sujud syukur harus dalam keadaan berwudu dulu. Ulan, ikram dapat duit 1 M, langsung sujud. Nggak punya wudu, nggak bisa. Wudu dulu, ngana ambil wudu, setelah wudu selesai, Allahu Akbar. Saya niat sujud syukur, Allahu Akbar. Baru sujud. Alhamdulillah ya Allah. Kita semua gitu. Baru Allahu Akbar, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama. Ya, maka itu kedudukan salat. Orang petinju menang, udah menang sujud syukur. Padahal batal wudunya, enggak sah. Banyak kan kejadian gitu. Ya itu jahiliyah, bodoh, nggak ngerti hukum. Kita maklumi, ya ente jangan sampai kayak mereka. Ya. Ceritanya hebat. Wah, Islami nih ngerti ibadah, bersyukur. Padahal lo sujudnya salah. Dalam keadaan tidak wudu, gimana mau diterima sama Allah sujud syukurnya? Sujud syukur atau sujud tilawah harus dalam keadaan berwudu. Wa thawaf bil Ka'bah, begitu juga mengelilingi Ka'bah. Mau tawafnya fardhan wa naflan, mau tawafnya wajib ataupun tawaf sunnah. Tawaf dibagi 2 juga ya. Kalau tawaf haji namanya tawaf wajib, namanya tawaf ifadah. Ya, itu kalau naik haji. Kalau naflan ya tawaf itu kita umroh, terus kita tawaf, itu tawafnya sunnah. Kalau umrohnya sudah dikerjakan yang wajib. Jadi kita datang nih ke Masjidil Haram. Kan tahiyatul Masjidil Haram ada tawaf, namanya tawaf kudum, tawaf tiba. Itu sunnah. Nanti mau pulang, tawaf wada, perpisahan, tawaf lagi. Nah, itu sunnah. Adapun yang wajib itu setelah sa'i, setelah wukuf di Arafah. Itu ya, itu wajib itu.
Ifadah namanya. Ya, semoga kita sering-sering ya diberikan rezeki sama Allah supaya sering mengunjungi Baitullah, bisa tawaf, bisa ya, jalan-jalan ke Mekah, mengeliling-elingi Ka'bah sambil talbiyah, wukuf di Arafah. Ajib tuh, Allah balik itu, subhanallah ya. Mulai masih Zulhijjah, makanya kita ngomong sedikit haji ya enggak? Supaya dapat berkahnya bulan haji Zulhijjah. Insyaallah nggak tahu tahun depan, tahun kapan kita bisa naik haji. Amin ya rabbal. Tawaf ya, mengelilingi Ka'bah. Itu sunnah yang wajib. Wa masul mushaf. Nah, menyentuh mushaf. Apa arti mushaf? Quran yang terkumpul 30 juz itu namanya mushaf. Nah, itu nggak boleh disentuh. Adapun kayak seperti ini kita fikih, ada satu ayat, ada satu hadis, selama kita nggak sentuh hadisnya langsung, kita pegang jilidnya boleh. Tapi kalau sudah 30 juz Quran dan terjemah atau Quran saja, itu nggak boleh disentuh. Kalau dalam keadaan tidak punya wudu. Apa dalilnya? La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ayat Quran itu ma'ruf. Wa huwal Qur'anul Karim, yaitu penjelasannya mushaf itu Qur'anul Karim yang terkumpul 30 juz. Wa hamluhu, lalu hamal tuh. Ini mengangkat. Kalau tadi sentuh. Ini ya, lebih berat lagi nih. Ya. Kecuali apa? Nah, kecuali ada permasalahan Ibn Hajar ya. Kita kalau ibu-ibu nih taruh Quran kecil di tasnya sebagai azimat, kita tujuannya supaya barokah, supaya jadi azimat. Kadang-kadang kita punya wudu, kadang-kadang kita punya wudu. Kadang-kadang dalam keadaan suci, kadang-kadang dalam keadaan haid. Bagaimana caranya, solusinya kalau kita mau bawa Quran dalam keadaan itu? Di lain tidak dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan haid. Gimana tuh? Selama dia tidak sentuh, boleh. Dengan niat, saya niat membawa barang yang lain, bukan niat bawa Quran saja. Yang Quran itu tambahan aja istilahnya. Paham nggak? Nanti saya ada pembahasan itu akan datang. Wa yahillu hamlu lis-shabiyyah, dan dihalalkan membawa Al-Quran lis-shabiyyah, buat anak kecil, anak perempuan yang masih kecil. Sobi laki-laki, kalau sabiyah anak kecil perempuan. Al-mumayyizah, yang baru dewasa, umur 6-7 tahun lah ya. Litta'allumud daras, untuk belajar sama ustazah. Anak umur 8 tahun atau 7 tahun, ya enggak? Dia enggak punya wudu, ya enggak? Tapi tujuannya belajar, mau belajar tajwid, mau belajar Quran, boleh nggak? Boleh, halal, nggak ada masalah. Ya? Karena dia tujuannya karena masih anak kecil. Kedua belum haid. Mumayyiz itu usia 5, 6, 7 tahun, ya, antara itu. Lita'allumi, dan tujuannya untuk belajar. Wad darsi, untuk mempelajari. Apa bedanya ta'allum sama dars? Darasa belajar juga, ta'allum belajar juga, apa bedanya? Kalau ta'allum belajar cara baca, ya. Kalau daras belajar udah mulai mendalam, itu fikih tafsirnya, mudarasah itu udah mulai ngelancarinnya, itu namanya daras. Ya. Lebih tinggi tuh daras daripada ta'allam. Baik. Ya. Dan yang dimaksud mushaf apa? Semua, kertasnya, jilidnya. Bahkan kalau kita punya meja, ini meja emang meja buat itu kan sebenarnya asalnya tuh buat duduk. Sekarang ustazah beli buat jadi meja. Ini meja apa? Meja buat ngaji.
Itu bagi orang yang dalam keadaan tidak punya wudu, bukan hanya nggak boleh pegang mushafnya, megang mejanya pun nggak boleh. Selama ada Quran di atas meja. Nggak boleh. Dan ini adab, jangan dianggap enteng. Allah itu kadang-kadang melihat kita, menyayangi kita gara-gara kita menghormati yang kecil. Orang sepelekan tapi kita anggap itu besar. Itu nanti kalian punya kedudukan di Allah muliakan. Kenapa? Karena Anda menghormati syiar-syiar agama Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, maka itu tandanya orang punya takwa. Hatinya bertakwa berarti. Ya? Hadir majlis dalam keadaan berwudu. Itu beda sama orang yang hadir majlis asal. Asal yang penting gue hadir. Beda. Ya, ini yang ngomong yang sedang bersih ya. Kalau lagi head nggak ada masalah. Tapi kalau lagi suci, usahakan wudu dulu. Ya, niat yang bagus, mantapkan niat. Nah, itu, ya, pengaruh itu dalam hal-hal yang kecil-kecil itu. Ada namanya amal gulub, amal hati, amal-amal yang ihsan yang Allah akan melihat dari situ dan diangkat sama Allah. Ya. Baik. Sekarang masuk ke rang apa? Kaifiyah ya. Kaifiyatul wudu biwajibati wa sunani. Tata cara kaifiyah itu ada tata cara. Tata cara wudu biwajibatihi dengan kewajiban-kewajibannya wa sunanihi dan sunah-sunahnya. Bagaimana tata caranya? Kaifiyatul wudu an taghsila al-mar'atu kaffaiha qabla an tadkhulu al-ina. Pertama, kamu menyuci seorang perempuan itu kaffaiha, dua telapak tangannya, sebelum engkau masukkan di wadah. Ini kita punya wudu ini bak nih. Jangan langsung masukin di bak tangan kita. Cuci dulu di luar. Hukumnya dua. Kalau tangannya kotor, najis, maka wajib mencuci di luar. Tapi kalau tangannya bersih, maka hukumnya sunnah mencucinya tangan di luar. Nah, setelah udah dicuci tangan baru. Ya. Summa tastanji, ya. Kemudian kamu istinja. Apa istinja? Buang air. Ya. Jadi kan ini ibu-ibu seandainya mandi bersih nih. Udah selesai mandi bersih tinggal wudu nih. Ya. Pastikan dulu udah selesai buang kotoran. Udah kencing, buang air besar, buang air kecil, udah selesai. Ya, itu maksudnya begitu. Ya, summa tastanji in kana 'alal qubul wa dubur najasah. Kemudian bersihkan kotoranmu jika engkau di kemaluan dan di duburmu ada najis. Itu namanya istinja. Ya. Summa tubasmil. Nah, sudah istinja selesai. Ya, kita berangkat ke tempat wudu atau di bak tadi menuju. Summa tubasmil. Kemudian kamu baca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa tughsil kaffaiha. Kemudian cuci lagi tangannya. Qasidatan nawaitu ada sunanal wudu, dengan engkau niat menunaikan sunnah-sunnah wudu. Masih sunnah nih, belum masuk ke wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunanal wudu. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Summa tastamir siwak. Baru ambil siwak. Ini, ya. Takbiduhu bil yadil yumna, pegangnya pakai tangan kanan. Wadi'atul khinzir, meletakkan jari kelingking, khinzir itu kelingking. Wal ibham, dan jempol tahta siwak, di belakang siwak. Gini, pegangnya. Yang 3 jari di luar. Yang 2 jari kelingking sama jempol di dalam. Wal binsir wal wusta was sababah. Ini Habib Muhammad hebat, orang alim. Ini bapaknya Habib Umar bin Hafid nih. Dia ngajarin kita supaya kita ngerti nama jari-jari. Khinsir, kelingking, ibham,
jempol. Nah, binsir apa binsir? Manis. Wal wusta tengah, sababah telunjuk. Supaya ngerti lo pada bahasa Arab. Fokus siwak di atas siwak. Ya. Minimal tuh tahu warna-warna. Merah apa? Ahmar. Kalau perempuan hamra. Kuning asfar. Kalau perempuan sofra. Kalau putih abyad. Kalau perempuan bayadha. Kalau hitam aswad. Kalau perempuan sauda. Itu tahu minimal. Anak-anak kita ajarin tuh, jangan sampai enggak Arab-Arab pada bahlul nggak ngerti bahasa Arab. Ajib, hidung mancung lo nggak bisa bahasa Arab. Enggak. Jangan kalah sama Cina. Cina dari kecil diajarin sama bapak-bapaknya. Kamu siap, ngomong Cina. Dalam kerja tuh dari kecil diajarin. Di rumah tuh ngomong Cina. Ya, nanti dalam bisnis tukang-tukang nih, babu-babu nih, supaya rahasia nggak ketahuan, dia ngomong Cina antar mereka. Ini nggak tahu bahlul, padahal lagi diomongin atau siapa nggak tahu. Tuh pinter Cina. Masa kita kalah orang Islam? Enggak, kita punya bahasa Arab yang keren. Enggak, ya. Anak sengaja lagi ngomong begini supaya kasih motivasi, supaya kita bangun. Kumaha damang cager bager. Saya bisa Sunda. Aku iso ngomong Jawa. Madura bisa juga dorong mas. Ngomong belajar bahasa. Ya. Nah, Sayyidina Ali bilang ya, man fahima lugatu qaumin amina min makrihim. Siapa yang paham bahasa sebuah kaum, maka akan selamat dari tipu daya mereka. Makanya Nabi lagi menawan seseorang Yahudi, kau kalau mau bebas, ajarin sahabatku ini bahasamu. Ajarin bahasa Yahudi sampai ngerti itu bahasa Israel Yahudi. Udah bisa, ya, bebas. Tahu-tahu dia dapat hidayah masuk Islam. Nah, itu Rasul punya jeniusnya Rasul. Nabi. Fokus ya. Wa tabtadi bi syikki famil iman, dan engkau memulainya dengan bagian mulutmu yang kanan. Famiha, fam itu mulut. Bisyakil famihal iman, bagian mulutmu yang kanan. Nih, kanan atas. Ya. Summa ta'khudul ghurfah. Ya, biasa kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bikin angka 8. Itu sih, Bang. Summa ta'khudul ghurfah minal ma. Kemudian ambillah sesiuk air dengan tangan maksudnya. Tumadmid, baru kumur minha marratan. Wa tastansyik bi baqiha, lalu masukkan air ke hidung. Istinsyak namanya. Istinsyak artinya memasukkan air ke hidung. Kumur-kumur masih ada nih sisa. Buang sisanya ke hidung. Ta'amal hakadha thalathan, kau lakukan ini 3 kali. 3 gayung buat kumur dan masukkan air ke hidung. Ya. Ini cara yang paling mendekati sunnah atau afdol kaifiyah, cara yang terbaik. Ya. Kan biasanya orang kumur-kumur 3 kali baru masukkan air ke hidung 3 kali. Itu boleh juga cara itu. Tapi yang paling afdol kumur, sisanya ya. Ambil lagi 2 gayung, gayung kedua, kumur-kumur, baru ambil lagi gayungan yang ketiga, kumur-kumur, baru gitu, ya. Coba tuh praktekan tuh. Summa tanwi 'inda ghasl wajhi bi qawliha nawaitu thahara lis-shalah. Nah, baru mulai ke wajah. Udah kumur-kumur, udah masukin air di hidung, baru ambil air ke wajah. Nawaitul wudu lis-shalah. Nawaitu thahara lis-shalah boleh, nawaitul wudu lis-shalah juga boleh. Silakan. Enggak ada masalah. Niat ini banyak.
boleh nawaitul wudu li rafil hadas asghar, boleh nawaitul tahara lis shalah, boleh nawaitul wudu saja boleh. It is up to you. Itu terserah kamu. Gue bahasa Inggris gue nggak bahasa, yang penting lo paham. Ya enggak? Au nahwiha, atau sepertinya. Artinya niat boleh dengan cara macam-macam model, ya. Minan niat dengan macam-macam nih, daripada macam-macam niat. Wa taghsilu wajhuha mubtadi'ah min a'la, dan kau cuci wajahnya seorang perempuan itu dimulai dari arah yang paling atas. Gitu loh. Jangan dari bawah ke atas. Apalagi begitu. Jadi nawaitul wudu rafil hadas asghar ke bawah. Ya. Ambil air. Wa tu'ammu wajha, dan ratakan wajahnya dengan air bil ghusl. Wa tata'ahad mau'ul ain, mauqul ain. Ya. Dan pastikan ini kelopak mata nih, apa nih tempatnya nih. Ini kadang-kadang ada tai mata yang kering, mencegah masuknya air gitu, pastikan gitu. Wa takhribin ramas, keluarkan tai mata. Ramas itu tai mata, cile kalau bahasa Sundanya, cile. Ada lagi korong. Korong sama korong beda tuh. Kalau korong itu tai hidung, apa orang sini bilang? Upil. Tapi kalau kongkorong kalung. Itu Sunda, bener nggak? Masa orang Sunda? Ini dia. Gue fal dari Sunda. Wa tazilu awalan ma ya'tad ja'alu 'ala al-hajibain, dan hilangkan pertama-tama ma ya'tad, apa yang biasa, ja'aluha 'ala al-hajibain, ya, yang ada di hajib. Apa hajib? Alis. Wa syafatain, apa syafatain? Bibir. Ya, ini nih. Ini kan ada bulunya nih. Ya, ini pastiin sini masuk, nyerap. Ini nyerap. Ya. Itu. Ya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu mimma yughayyir launal ma, dan selain itu yang bisa merubah warna air. Mungkin ada shadow, mungkin ada lipstick, maksudnya itu kan syafatan biasa perempuan pakai ini, nah itu ya, bersihin tuh, yang bisa merubah warna air. Summa taghsilul yad yumna, kemudian cuci tangan yang kanan. Min ru'usul asabi, dari kepala jari-jari, dari sini ila nisfil adud, sampai setengah adud. Adud tuh ini lengan atas nih, namanya adud. Berarti sampai sini, lebih dari sikut sedikit. Ya. Terus sampai mana? Summa taghsilul yadil yusra, baru cuci tangan yang kiri. Min ru'usi asabi ila nisfil adud, sama sampai dari kepala jari-jari sampai setengah lengan. Summa tukhallihima biwadi batni yusra, kemudian menyela-nyelai dengan meletakkan bagian tangan kiri ala zahril yumna, kepada punggung jari kanan, begini. Ini kiri, ini ya, masuk kanan dulu, baru kiri. Itu menyela, tukhallil namanya. Tukhallil itu menyela-nyela. Wa aksuh, dan kebalikannya, kanan dulu baru kiri. Summa tamsahur ras, kemudian kau basuh kepalamu. Wal afdal masu jami'uh, dan yang utama membasuh seluruh kepala. Nah, kemarin saya udah caranya udah ajarin. Basahin tangan, jempol di pelipis. 1, 2. Basahin lagi kedua. Selama tidak ada laki-laki yang bukan muhrim, ya, selama tidak ada yang bukan muhrim, ya, kalau selama tidak ada laki-laki yang bukan ajnabi, ya, laki-laki asing, silakan.
Oh di rumah suami doang ya apa? Buka jilbab, pakai. Kalau ada laki-laki mau bikin yang sunnah, tapi melakukan yang haram sampai kelihatan sama laki-laki yang dosa, ya nggak? Kayak orang pakai kufiah tapi nggak pakai sarung, gimana? Lu tinggalin yang wajib, yang sunnah lu kerjain, yang wajib lu tinggalin, salah, ya. Harus paham tuh ibu-ibu tuh, yang kadang-kadang lengah, ya, kadang lupa kadang-kadang. Oh di masjid Jami, di masjid besar Al-Munawwar tuh di mana? Nah, yang lalu lalang laki-laki yang bukan muhrim. Wah kita mau bikin sunnah ceritanya. Buka jilbab, salah, dosa. Bi anta al-kaffain fil ma, kemudian kau meletakkan dua telapak tanganmu di air. Summa tadha ibhamain, kemudian meletakkan dua jempolmu ala sidqain di pelipis. Wurusul asabi, dan jari-jari, ya, kepala jari-jari ala muqaddim ras, dari depan kepala. Tamurruha, terus diurut ila mafakhir ras, sampai ke belakang. Summa taradduh, kemudian dibalikin. Taradduh dibalik. Summa tamsal uzunain, baru telinga dibasuh. Wasamakhain, kemudian gendang telinga. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Telinga 3 kali, baru gendang telinga 3 kali. Fi ma'atifil udhunain, fi apa? Ma'atif, ya, al-udhunain. Ajib gak? Summatas tamsahur raqabah, kemudian basuh leher. Nah, raqabah baru basuh. Selesai telinga baru leher. Summa taksir rijlal yumna, baru cuci kaki kanan. Min ru'usi asabi'in nisfain, sama dari jari-jari, dari kepala jari-jari ila nisfus sak, sampai betis, sampai setengah, nisif setengah, ya. Jadi jangan, kalau mata kaki kan wajib, ya tambahin, lebihin sedikit sampai, ya, sak tuh betis. Summa ila rajul yusra, kemudian kepada kaki yang kiri seperti itu pula kadzalik. Summa takhalil asabi rijlain bi khinsil yumna, al-yad al-yusra min asfal khinsil yumna, rijl yumna ila khinsil rajul yusra. Kemudian selai jari kaki dengan kelingking tangan kiri dari bawah kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Wa yusanu taslisul ghusl, kemudian sunnah melakukan 3 hal, 3 kali dalam cucian. Wal masah, dalam basuhan. Wa dalkul a'dha, dan disunahkan lagi dalk, tahu dalk, agak diurut sedikit. Kalau wajah itu agak tekanan dikit, nggak usah terlalu kencang, yang penting ada, kalau ada daki ketarik. Tangan begitu juga, itu sunnah, ya. Dalam mazhab Maliki wajib, dalam mazhab Syafi'i sunnah. Makanya kalau kita wudu dengan mazhab Syafi'i dipakai yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, maka sah menurut seluruh mazhab, ya. Tapi kalau kita cuma pakai wajibnya saja, ada kemungkinan tidak sah menurut mazhab yang lain, ya. Wa itu alatul gurrah, dan memperpanjang gurrah, wajah wajibnya sampai sini, sampai tempat tumbuh rambut, lebihkan sedikit, lebihnya segini nih. Wajibnya kan dari sini sampai sini, sini sampai sini, lebihin, jangan lo bakhil. Sekakar air terlepas irit banget, lebihin sedikit, ya. Muqaddim ras, dari depan kepala, wal uzunain, dan telinga, wasafhatil unuq, dan lingkaran leher. Nah sini. Wa itu tahjil, dan memperpanjang bagian dari tangan dan kaki. Tahjil itu kelebihan dari tangan, dari sini. Kaki sampai betis tadi, setengah betis. Bi antaksil ma'al yadain, yaitu engkau mencucinya bersama kedua tangan. Ba'dul adudain, yaitu sebagian daripada lengan atas. Wa ma'ar rijlain, dan bersama dua kaki. Ba'dus saqain, sebagian betis.
Di khabar Syekhain dikarenakan ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat karena mereka mempunyai gurrah, wajah yang bercahaya, muhajjilin, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, min atharil wudu, itu dari bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutil gurrah falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan, mencuci wajah ke arah kepala, ke arah sampai ke rambut, sampai telinga ini, maka lakukanlah, falyaf'al. Nabi tidak maksa, siapa yang bisa lakukan. Berarti ini sunnah muakkad, ya. Sunnahnya sangat dianjurkan. Yad'una yawmal qiyamah baydul wujuh wa i'adar wajh. Mereka dipanggil di hari kiamat karena wajahnya putih, tangannya dan kakinya, maksudnya bercahaya. Ya, putih di sini bercahaya. Wallahu a'lam. Sampai di situ dulu, ya. Oh. Jadi kita bisa dikenal sama Rasul. Apa yang membedakan umatnya Nabi Muhammad sama umat lain? Itu karena wudu tadi. Ya, di hari kiamat akan cahayanya kelihatan, nampak. Oh, ini umatku nih, kelihatan. Ya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufiknya dan hidayahnya, ya, bisa kita melakukan wajib-wajib dan sunnah-sunnah wudunya, ya. Ayo kita akhiri dengan doa salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamualaikum ya Umma Hasan. Assalamualaikum ya Umma Husain.